dipersembahkan oleh Ini enak sekali. Masya Allah, dipotong. Desainnya udah kayak perusahaan skala besar nih. Fokus, jangan semua mau dijual. Kehebatan itu nggak bisa mencapai kesuksesan karena tidak diasah dengan baik. Di sini core bisnis kami ada 3, yaitu ada edukasi, ada retail makanan, dan retail bahan baku. Kalau saya ini as a dessert or as Kategorinya mungkin lebih ke dessert kali ya. dessert. Lebih ke dessert. Pak Reno, Enak. 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 Terima kasih. Dimulai dari tahun 2019, kami menciptakan produk inovasi berbahan dasar gula aren. kalau ini lebih kecil size-nya akan lebih sellable karena akan lebih cepat dimakan. Tapi kalau dari rasa top lah. Ciri khas oleh-oleh dari Kota Malang dengan cita rasa yang bikin kangen. Rasanya enak, tapi omsetnya boleh dibilang sangat kecil sekali. Pemirsa, selamat datang di Juragan Zaman Now Season 5, kompetisi wirausaha yang menjadi ruang akselerasi bagi para pelaku UMKM untuk membawa bisnis mereka naik kelas. Dan kali ini bersama saya, Jessica Wulandari. Pemirsa, di sini para peserta akan mempresentasikan ide usaha, inovasi, strategi, dan juga visi mereka untuk menunjukkan kalau pelaku UMKM di Indonesia memiliki potensi luar biasa dalam membangun usaha yang berdaya saing. Setiap ide bisnis yang hadir di Juragan Zaman Now Season 5 bukan hanya tentang memulai usaha, tetapi juga tentang bagaimana sebuah bisnis berkembang lebih besar dan menjangkau pasar yang lebih luas. Karena hari ini banyak pelaku UMKM Indonesia yang memiliki potensi luar biasa untuk naik kelas bahkan menembus pasar global. Perjalanan para pelaku UMKM tentu memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Program Juragan Zaman Now Season 5 didukung oleh Bank Negara Indonesia melalui program BNI Ekspora yang terus mendorong pelaku UMKM Indonesia untuk menembus pasar global. Lewat Ekspora, UMKM akan didampingi menjadi go produktif dengan edukasi dan akses permodalan, go digital melalui digitalisasi usaha dan pasar online, serta go global yang membuka akses ke buyer internasional. Karena bersama BNI, peluang bisnis semakin terbuka luas untuk naik kelas dan go internasional. Ekspor jadi mudah bersama Ekspora, dan selengkapnya di ekspora.bni.co.id. Pemirsa, pada hari ini ada 3 peserta yang akan mempresentasikan tentang usaha mereka di hadapan para panelis. Langsung saja kita mulai dengan peserta yang pertama. Sebuah perjalanan rasa dan dedikasi dari oven tangkring menuju platform digital. Tahun 2017 semua bermula dari dapur rumah dan sebuah oven tangkring sederhana. Dengan sistem pre-order dan pesanan yang masih sangat sedikit, setiap masakan dibuat penuh perhatian. Karena bagi kami, kepercayaan pelanggan adalah amanah. Tahun 2018, kami mulai bertumbuh. Menu berkembang hingga lebih dari 10 variasi. Pesanan meningkat, namun kualitas rasa dan bahan baku tetap menjadi prioritas. Tahun 2019, kami mulai berbagi melalui kelas masak offline dengan konsep hangat dan kekeluargaan. Bahkan sempat mengusung konsep bayar seikhlasnya karena yang utama adalah ilmu bisa bermanfaat dan dapur lain ikut bertumbuh. Setelah kami merambah dunia digital dengan meluncurkan kelas online pertama berisi 3 resep unggulan. Di tahun 2022, resep dari AMI bertransformasi dengan hadirnya website resmi sebagai pusat edukasi dan layanan digital. Hingga hari ini lebih dari 15.000 peserta telah belajar bersama kami. Alhamdulillah, banyak peserta yang kini berhasil berjualan, mendapatkan penghasilan tambahan, bahkan membuka ruko sendiri berbekal resep dari AMI. Resep dari AMI bukan sekedar tentang makanan. Ini tentang rasa, tentang dedikasi, tentang keberanian melangkah dari sederhana menjadi berdampak, dari oven tangkring di rumah hingga menjadi platform digital yang dipercaya ribuan orang. Dan perjalanan ini insya Allah masih terus berlanjut atas izin Allah. Halo para juragan, perkenalkan saya Suci dan di sebelah ada suami saya Aras.
Kami adalah founder dari Resep dari Ami dan kali ini izinkan kami untuk menjelaskan seputar Resep dari Ami itu seperti apa. Di sini core bisnis kami ada 3, yaitu ada edukasi, ada retail makanan dan retail bahan baku. Ini 3 pilar kan, edukasi dan juga ada Ya, betul. Retail and supply chain lah gitu. Yes. Educate me, ini PNL-nya sendiri-sendiri atau cash flow dilihat sendiri apa udah consolidated? Laporan keuangannya masing-masing. 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 Karena ini ada 2 PT yang berbeda juga. Kalau edukasi kita bikin PT sendiri, yang retail kita bikin PT sendiri. Resep dari Ami punya 5 sumber pendapatan. Jadi kalau misalnya yang satu mungkin lagi turun, kita masih punya cadangannya yang lainnya. Ada penjualan retail outlet, ada penjualan kelas online dan offline, ada penjualan bahan baku, paket usaha. Nah, paket usaha ini sebenarnya kalau misalnya ibu-ibu ikut kelas online, dia mau langsung beli bahan-bahannya, kita tuh dulu menyediakan dari mulai bahan sampai packaging. Jadi mereka bisa langsung praktek di rumah. Ini adalah kebutuhan investasi yang kami tawarkan sebesar 1 miliar dengan penawaran saham 20% dari Resep dari Ami. Revenue-nya kayaknya menurun ya di tahun-tahun terakhir ini. Penyebabnya apa? Dan kira-kira gimana bisa mencapai proyeksi revenue 8 miliar ini melihat perkembangan berapa tahun terakhir ini gitu kan. Jadi kenapa ada penurunan? Sebenarnya ini adalah isu intern ya para juragan. Jadi di tahun itu kita ada masalah internal, oleh karena itu omset sempat turun. Tapi kenapa kami yakin nantinya akan bertumbuh? Karena kita pernah ada di posisi sampai 5 miliar dalam 1 tahun. Omset 5 miliar per tahun itu dari 3 pilar itu mana yang paling kontribusi? Edukasi bisa sampai 80% Kalau misalnya yang ada di contoh di meja itu termasuk salah satu signature di Resep dari Ami, itu kita jual resepnya per resepnya 500.000. Kalau ada investor yang masuk, tapi ada fokus yang mau diminta, misalnya contoh. Ini enak sekali. Masya Allah, dipotong. Terima kasih. Silakan kembali kepada. Jadi pengen. Kalau ada investor yang tertarik tapi meminta untuk fokus. Karena saya ngelihat kadang-kadang gini, kita jalanin bisnis tuh pengen dapat semua. Ujungnya nggak fokus. Betul. Ya, wah saya mau punya outlet. Ngebayangin punya outlet aja saya udah ngebayangin kompleksitasnya mengelola outlet. Betul. SDM, supply chain, kemudian macam-macam. Nah sekarang 90-80% income-nya padahal dari kelas. Ya, bahan baku pun sama sebetulnya. Kalau teman-teman nanti udah bermain di F&B cukup lama, kalau marketnya masih ibu-ibu yang butuh bahan baku yang dia itu masih oke. Yes. Ya dapatnya nyicil-nyicil lah. Tapi kalau dia jadi besar, hampir mustahil ngambil sebetulnya. Ya, karena pasti dia akan mencari scale of economic-nya. Kalau sampai hari ini year to date-nya berapa? Yang 270 juta. Iya, itu. Tapi proyeksi 8 miliar. Nah, itu datang dari mana? Itu ambisius sekali loh. Kenapa tadi omsetnya bisa sedemikian besar? Sebenarnya karena ada internal problem yang harus membereskan manajemennya gitu ya. Nah tapi sekarang manajemennya sudah dibereskan dengan baik dan harapannya dengan adanya potensial mungkin partner yang lebih strategik yang bisa membenahi manajemennya dengan baik, saya rasa sih 8 miliar itu juga sesuatu yang sangat achievable. Kalau saya ini as a dessert or as apa itu Kategorinya. Kategorinya mungkin lebih ke dessert kali ya. Dessert. Lebih ke dessert. Pak Reno. Enak. 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 Terima kasih. Oke, baik itulah pendalaman dari Resep dari Ami. Ya. Dan kami kembali persilakan untuk kembali ke tempat. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih, Juragan. Deg-degan. Kesan pertama deg-degan karena ini hari pertama Kita baru pertama kali, Baru pertama kali. Syuting di depan kamera. Tapi alhamdulillah tadi coachnya bantu banget dan yang hebatnya semua pertanyaan yang dilontarkan itu benar on point banget sama yang diajarin sama Coach Peter. Jadi Masya Allah, tadi berjalan dengan lancar. Ya saya rasa presentasinya bagus banget karena tadinya sempat khawatir apakah bisa nih Mbak Suci bisa membawakannya dengan 5 menit dan dengan secara tepat tanpa lewat dari 5 menit gitu. Tapi ternyata beliau bisa menyampaikannya dengan sangat baik dan saya rasa poin per poinnya juga bisa dipahami oleh para juragan.
Gimana? Udah siap? Kok gugup Belum sih? nih Coach, gimana ya untuk presentasi? Yang penting jangan lupa dengan istilah-istilah yang nanti bakal ditanya sama panelis, HPP, BEP. Ini aja deh, kamu ada HP nggak? Ada, Kebetulan Coach. coba pinjem. Kita ketik Gemini, pinjem ya. Gemini, tolong buatkan istilah bisnis HPP dan BEP disederhanakan. Nah, jadi istilah ini bisa disederhanakan nih. HPP adalah harga pokok penjualan. Ini disebut modal bersih. Sederhananya begitu. Nah, kita juga bisa ngobrol sama Google Gemini. Kamu pencet ini yang live. Saya bilangin ya, Gemini tolong tes Fadila istilah-istilah bisnis seperti HPP dan BEP. Wah, ide bagus. Fadila, kamu siap dites? Coba jelaskan apa itu HPP dan BEP dalam bisnis dan apa bedanya. Jangan tegang dulu, kita belajar bareng. HPP, harga pokok penjualan. BEP, break even point. Betul sekali. HPP itu membantu kamu mengetahui berapa biaya langsung untuk menghasilkan produk atau jasa yang kamu jual. Nah, kalau BEP itu penting untuk tahu kapan bisnismu akan balik modal dan mulai cari keuntungan. Sampai sini sudah mulai kebayang belum bedanya? Gampang kan? Jadi kamu bisa diskusi, ngobrol, walaupun tidak bisa menggantikan manusia, tapi kamu bisa diskusi dengan Google Gemini. See you. See di you, depan ya. Coach. Yuk, see you. Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.